Scene dibuka dengan memperlihatkan keadaan kampus pada tahun 1800-an. Di sebuah kelas, seorang profesor mania fisika sedang memecahkan rumus sulit yang bernama Alexander Hartgen. Ia bahkan sampai lupa dan diberitahu oleh temannya Philby kalau ia ada janji kencan malam itu. Lalu ia buru-buru pulang untuk bersiap. Dibantu oleh emaknya, Alex berdandan layaknya orang tahun 80-an. Tak lupa ia membawa jam yang pada saat itu masih belum dipakai di tangan. Ibunya membawakannya sebuah cincin. Ia berharap Alex bisa melamarnya malam itu juga. Walau sebenarnya orang yang sangat jenius, Alex sebenarnya orang yang agak ceroboh. Singkat cerita, Alex pergi ke tempat di mana ia berjanji akan bertemu sang pujaan hati. Tempat itu sangat ramai seperti pasar malam. Tak lama seorang gadis bernama Emma pun mendatanginya. Emma inilah pacarnya Alex yang akan ia lamar. Emma menagihnya untuk bunga yang ia janjikan, namun Alex lupa karena ia terburu-buru. Karena tempat itu terlalu ramai, Alex mengajaknya ke sebuah tempat sepi untuk menyampaikan sesuatu. Di sana Alex langsung melamarnya untuk menikah. Namun ada saja ujian di antara dua orang kasmaran yang ingin menikah itu. Mereka didatangi oleh Kang Parker liar yang memalak uang mereka. Karena Alex tidak membawa uang, Kang Pala itu memeras dengan menyerahkan cincin berlian yang mereka bawa. Emma tidak masalah dengan hal itu asal mereka dilepaskan. Namun Alex tidak rela cincin tunangannya diambil. Ia pun melawan sehingga senjata Kang Pala ini meletus dan mengenai Emma. Emma pun terkalahkan dan pergi menghadap Sang Pencipta. 4 tahun berlalu, terlihat Alex sedang menyelesaikan rumus rumit di ruang kerjanya. Namun sifatnya tampak berbeda sejak kepergian Emma. Dia tidak ingin bertemu dengan siapapun termasuk Philby sahabatnya. Philby yang mengunjunginya pun datang, namun ia tak ingin bertemu. Philby memaksa masuk dan melihat ruang kerja Alex yang dipenuhi rumus. Terjadi sedikit keributan ketika Philby meminta untuk melupakan masa lalunya. Namun Alex tetap merasa bersalah. Dia melampiaskan semua kekesalannya pada rumus-rumus yang ada pada papan tulisnya. Walau Philby sangat prihatin pada keadaannya, Alex tak peduli dan menyuruhnya pergi. Suatu ketika terlihat Alex sudah rapi. Dia membawa arloji tua dan foto sang kekasih Emma. Ternyata coretan rumus yang memenuhi ruang kerjanya bukanlah hasil pelampiasan belaka. Namun itu asal mula terciptanya mesin waktu yang ia bangun selama 4 tahun sejak kehilangan Emma. Alex langsung mencoba penemuan yang ia ciptakan dengan mengendalikan mesin itu ke masa lalu. Ternyata inilah tujuan Alex membangun mesin waktu. Ia ingin menemui sang kekasih ke waktu dan tempat yang sama saat ia kehilangannya malam itu. Betapa bahagianya Alex ketika bertemu dengan kekasihnya. Menyadari kalau tempat itu tidak aman, Alex membawanya ke sebuah tempat. Saat di perjalanan, Emma kembali menagih bunga yang ia janjikan. Alex tentu tidak membawanya karena datang dari masa depan. Alex melihat penjual bunga di pinggir jalan. Ia menyuruh Emma menunggu sementara ia akan membeli bunga. Saat sedang membeli bunga, Emma malah tertabrak mobil dan langsung pergi menghadap Sang Pencipta saat itu juga. Alex kembali ke masanya dan bertemu Philby. Philby mendengarkan semua keluh kesah Alex. Namun ia hanya mengatakan bahwa manusia tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Manusia hanya bisa pergi ke masa depan. Mendengar perkataan Philby, ia jadi berpikir kalau jawabannya tidak akan bisa ia temui di tempat itu atau zaman itu. Esoknya ia kembali menunggangi mesin waktunya. Kali ini dia menuju masa depan untuk mencari jawaban dari masa lalunya yang pahit. Selama perjalanan terlihat dunia berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Bahkan foto kekasihnya pun jatuh dan tidak dapat ditarik kembali. Singkat cerita, Alex berhenti di tahun 2030. Ia turun dari mesin waktunya dan melihat banyaknya manusia modern yang berlalu lalang. Bahkan salah satu pesepeda sempat menertawakan mesin yang ia pakai sebagai mesin peracik kopi. Sebagai seorang perantau waktu yang sabar, Alex hanya bersabar dan fokus pada tujuannya. Tempat pertama yang Alex kunjungi adalah perpustakaan. Betapa terkejutnya Alex ketika perpustakaan itu sangat mewah dan tidak memiliki banyak buku. Di tengah kebingungan, dari sebuah cermin muncul hologram manusia yang merupakan resepsionis perpustakaan itu. Sebagai orang dari tahun 1800, Alex cukup kaget dengan teknologi itu. Canggihnya lagi, semua topik yang dicari hanya perlu ditanyakan. Maka resepsionis itu akan menjelaskan sedetail mungkin. Alex menanyakan tentang perjalanan waktu, dan kenapa waktu tidak dapat diubah.
Dengan singkat, padat dan jelas sang resepsionis mengatakan kalau seseorang tidak dapat kembali ke masa lalu. Setelah itu sang resepsionis hanya menjelaskan karya fiksi tentang perjalanan waktu yang tertuang ke dalam karya tulis. Salah satunya adalah buku Alexander Hartgen itu sendiri. Merasa tidak mendapat jawaban, Alex pun meninggalkan perpustakaan itu. Dia kembali ke mesin waktunya dan maju beberapa tahun untuk mencari jawaban. Namun mesin waktunya terguncang dan terhenti di waktu tertentu, di mana tempat yang ia datangi sekarang sudah hancur lebur seperti bekas perang. Tak lama Alex ditangkap oleh beberapa aparat yang hendak membawanya. Aparat itu menjelaskan kalau bulan sudah hancur akibat keserakahan koruptor yang hendak menjabat di berbagai tempat demi kekayaan intelektualnya. Akhirnya bumi menjadi kacau, perang dan pertempuran di mana-mana. Jadi penduduk yang tersisa akan diungsikan keluar angkasa. Namun Alex menolak dan kabur. Ia kembali ke mesin waktunya. Namun benturan keras efek zona waktu dia sekarang membuatnya terbentur. Tuas pengatur waktu tergeser dan terus menuju masa depan, tanpa henti dikarenakan Alex dalam keadaan pingsan. Terlihat alam sekitarnya bumi mengalami perubahan yang cukup signifikan pasca perang. Tak lama Alex tersadar dan berhenti di tahun 800 ribuan. Singkat cerita, Alex terbangun di sebuah tempat tidur dengan luka yang dibalut beberapa perban. Dia kaget kalau dia telah terdampar di rumah orang. Dia segera bergegas mengenakan bajunya. Tak lama ia disapa seorang bocil yang kita sebut saja Johnny. Alex yang kaget masih ada manusia mencoba mengejarnya. Namun bocah itu malah keluar rumah. Alex mendapati keadaan di luar yang sangat menakjubkan, di mana banyak rumah pohon yang mengelilingi tebing. Terlihat banyak manusia primitif seperti Johnny tadi yang mendekati Alex karena menurutnya aneh. Salah seorang pemimpinnya bernama Mara mencoba menyapa Alex. Ratusan ribu tahun berlalu membuat Alex tidak mengerti bahasa manusia pada saat itu. Namun ternyata Mara masih mengerti bahasa Inggris dan mencoba berkomunikasi dengan Alex. Mara menceritakan kalau ia menemukan Alex di hutan terdampar dengan luka yang cukup serius. Alex menceritakan kalau ia tidak berasal dari dunia tersebut. Malam harinya ia kembali ngobrol dengan Mara, mengingat hanya Mara lah yang mengerti bahasanya. Setelah jauh mendelik dunia 800 ribu tahun dari tempat asalnya, ia baru sadar kalau bulan yang hancur masih tetap setia mengelilingi bumi. Dari sini dia sadar kalau apa yang ia cari tidak akan pernah ditemukan. Karena Emma akan selalu ada di hatinya walau mereka berada di dunia dan zona waktu yang berbeda. Begitulah yang ia pikirkan setelah melihat sang rembulan sambil menceritakan kisahnya pada Mara. Ketika beristirahat, Alex terbangun karena mimpi buruk. Alex menceritakan tentang mimpinya tentang makhluk ganas yang akan menyerang manusia. Jadi ia harus buru-buru pergi dari tempat itu. Ternyata, mimpi Alex bukan hanya sekedar bunga tidur belaka. Mara menceritakan kalau memang ada spesies makhluk lain yang hidup di bawah tanah yang selalu menteror kelompoknya untuk dijadikan makanan. Karena alasan itulah kelompoknya Mara bertahan di rumah pohon di tebing tinggi. Esok paginya, Mara mengajaknya ke suatu tempat, di mana runtuhan kuno yang bertuliskan Word. Alexander tempat yang ia injak sekarang adalah New York. Mereka terus melanjutkan perjalanan untuk bertemu suku manusia lain. Di sana juga sudah ada Johnny yang memperkenalkan Alex pada manusia lain yang sedang membangun tempat tinggal untuk suku mereka. Meskipun tinggal dengan teknologi yang terbelakang, namun Alex mengapresiasi mereka yang telah berjuang. Lalu Mara mengajak Alex ke tempat ia menemukannya sewaktu pingsan. Dan betul saja, di sana ada mesin waktunya Alex yang masih utuh. Mara mengizinkannya untuk kembali ke tempat asalnya setelah mendapatkan banyak pengetahuan tentang perjalanannya. Tak lama terdengar suara kericuhan dari tempat suku tadi. Mara segera berlari disusul oleh Alex. Ternyata suku tadi sedang diserang oleh monster yang diceritakan Mara tadi. Baru diketahui kalau di zaman ini, manusia berevolusi menjadi dua ras. Rasnya Mara adalah ras yang dinamakan Elo dan ras seperti monster adalah Morlock. Morlock menyantap Elai untuk kebutuhan makanannya. Di tengah kepanikan kelompok Eloi hanya bisa lari tanpa melakukan perlawanan. Alex yang gera melihat hal itu mencoba melakukan perlawanan yang tidak dapat dilakukan oleh kelompok Elai. Alex pun mampu mengalahkan beberapa Morlock dibantu oleh Johnny yang juga melihat keberaniannya. Namun tak lama ia mendengar teriakan Mara yang dibawa oleh Morlock ke bawah tanah dengan pasirnya. Alex pun terlambat untuk menyelamatkannya. Di sela kekecewaan, Alex memarahi kelompok Eloi karena tidak melakukan perlawanan. Namun salah satu kelompok Eloi mengatakan kalau pertempuran itu tidak diperbolehkan menurut ajarannya.
Walau sempat kesal, karena mempertahankan hak itu juga adalah ajarannya. Lalu Alex meminta Johnny untuk mengantar ke markas Morlock untuk menyelamatkan Sarah. Johnny tidak tahu di mana tempat itu, namun ia mengetahui suatu tempat yang tahu akan segalanya. Singkat cerita, pada malam harinya, Johnny mengantar Alex ke tempat yang tak asing baginya. Tempat itu adalah perpustakaan yang pernah ia kunjungi di tahun 2030. Di mana resepsionisnya masih hidup dalam bentuk hologram dengan puing-puing perpustakaan yang telah hancur di sekelilingnya. Walau keadaan perpustakaannya sudah berbeda, resepsionis yang bernama Fox itu masih mengingat Alex yang mendatanginya di tahun 2030 dan bertanya tentang mesin waktu. Namun kali ini Alex menanyakan tentang perubahan ras manusia yang terjadi setelah 800.000 tahun berlalu. Di sana Fox menceritakan kalau ras manusia telah berevolusi menjadi dua. Yang satu hidup di atas permukaan, dan yang satu lagi di bawah tanah yang disebut Morlock. Morlock dipimpin oleh makhluk super cerdas yang bernama Uber Morlocks. Setelah lama bercerita, Fox memberitahukan tempat masuk dunia Morlock. Alex meminta Johnny untuk tetap berada di sana. Sementara ia sendirian yang akan pergi ke markas Morlock. Lex menuruni tebing dengan bersusah payah hingga dia mencapai dasar tempat hidupnya Morlock. Pertama kali ia melihat kehidupan koloni Morlock yang brutal di bawah tanah tersebut. Namun ia tetap pada tujuannya, yaitu mencari Mara. Ternyata baru ia ketahui mereka menangkap Eli untuk disantap. Seketika ia kaget ketika melihat tulang belulang. Ia pun tak sengaja menarik tuas sehingga membuat perangkapnya aktif. Alex terjatuh ke saluran pembuangan yang dipenuhi dengan kerangka Eli. Suara berisiknya mengakibatkan Morlock mendengar dan menangkapnya. Ia dibawa ke tempat tahanan di mana dia bertemu Mara yang sedang dikurung. Di sana juga ada Uber Morlock yang sedang menjaga tahanannya. Pertama kali ia bertemu sang pimpinan yang sangat pintar. Terlihat ia mampu mengendalikan semua Morlock yang ada. Bahkan ia juga mampu membaca pikiran Alex. Bahkan tahu asal-usul Alex dan kisah menyedihkan pacarnya. Namun Alex tetap tidak setuju dengan tindakan para Morlock yang memangsa Eli. Karena sejatinya manusia punya hak hidup walau tidak punya kekuasaan seperti di negeri Konoha. Uber pun menegaskan tak satupun yang dapat melengsarkan kekuasaannya pada zaman itu. Uber menyuruhnya untuk kembali ke zamannya dengan kembali mengendalikan mesin waktu yang ia buat. Karena sudah terkalahkan dan terpengaruhi oleh kata-kata Uber Morlock, Alex pun menduduki mesin yang ia buat. Karena membuat mesin waktu tentunya bertentangan dengan hukum fisika maupun agama. Ketika Morlock mengembalikan jam yang ia punya, Alex mencoba melawan dengan menarik bapak itu ke dalam mesin waktu. Ia pun menyetel waktu yang terus maju. Sehingga pertempuran dalam mesin waktu yang diiringi perjalanan ke masa depan pun terjadi dengan sangat cepat. Namun Alex tidak punya kekuatan apa-apa dibanding Uber. Dia hanyalah seorang staf pengajar yang bahkan tidak mampu melindungi Emma dari seorang penodong. Namun seketika ia punya ide dengan merusak bahan bakar dari mesin waktunya. Sehingga Morlock pun terjatuh dari mesin waktunya. Tetapi ia masih sempat bergelantungan di tubuhnya Alex. Alex berpegangan pada tuas kendali dan menyetel ke waktu masa depan dengan lebih cepat. Sehingga tubuh Morlock yang berada di luar dimensi mesin waktu itu pun hancur seiring bertambahnya waktu. Alex pun memenangkan pertempuran. Ia pun menghentikan mesin waktunya dan berhenti di tahun 6354278110. Alex berhenti di sana dan melihat keadaan bumi sudah seperti tempat yang tak layak huni. Di mana markas Morlock raksasa sudah mencapai permukaan dan membuat pemukiman mereka sendiri. Sejenak Alex sadar kalau masa depan masih bisa diubah. Ia berencana kembali ke masa lalu untuk menghancurkan semua Morlock. Alex kembali ke zaman di mana Mara tertangkap. Di sana ia membebaskan Mara dan memberitahukan rencananya untuk menghancurkan para Morlock. Ia mengoprek mesin waktunya sehingga membuat sebuah sinar. Hal itu memancing perhatian khusus bagi para Morlock. Namun Alex dan Mara dengan cepat lari meninggalkan goa itu. Walau para Morlock terus mengejarnya. Pada pelarian di markas Morlock, mereka pun menemukan jalan buntu. Sementara para Morlock terus mencari keberadaan mereka. Aksi kejar-kejaran pun terus terjadi sambil Alex dan Mara yang mencari jalan keluar. Dari kejauhan mereka mendengar energi yang meluap-luap dari mesin waktu. Beberapa Morlock yang penasaran masih memantau mesin waktu itu yang semakin lama memancarkan sinar yang makin terang. Namun pada puncaknya, mesin itu meledak dan menghancurkan setiap makhluk yang terkena sinar ledakannya. Beruntung dengan tepat waktu, Mara dan Alex berhasil keluar dari gua itu dan tidak terkena dampak cahaya. Cahaya itu melesat dan menggetarkan tanah dan menghancurkan semua yang disinarinya.
Tak lama suku Eloy juga datang untuk menolong Mara dan Alex. Sangat disesali oleh Mara karena mesin waktu adalah barang yang sangat berharga. Namun mesin itu hancur dan Alex sudah dipastikan tidak akan bisa pulang ke zamannya. Namun Alex tidak menyesalinya. Ia berkata itu hanyalah sebuah mesin. Ia pun mengatakan perasaannya pada Mara dan akan memulai hidup baru di zaman itu bersama Mara. Sejatinya ia juga sudah pulang ke rumahnya namun di keadaan 800.000 tahun kemudian. Singkat cerita, Alex pun menjadikan Fox sebagai guru untuk mendidik suku Eloy yang kurang akan pendidikan. Sementara Alex, Johnny dan Mara berkeliling tempat itu dan menceritakan titik tempat rumahnya dulu di tahun 1800-an. Waktu berpindah ke zaman Alex di tempat yang sama, di mana Philby dan ibunya merasa kehilangan Alex. Alex tidak pernah terlihat lagi setelah menciptakan mesin waktunya. Namun Philby ikhlas akan hal itu dan mengatakan kemungkinan Alex sudah bertemu rumah yang ia inginkan. Meskipun tidak akan berjumpa lagi dengan Alex meski mereka sudah di satu titik yang sama. Philby akan selalu mengenang kepintarannya. Sepanjang cerita, bisa dilihat dari beberapa perspektif yang lebih mendalam dan filosofis terkait konsep perjalanan waktu dan dampak negatifnya pada kehidupan manusia. Dalam film ini, Alexander Hartgen menciptakan mesin waktu dengan tujuan mulia untuk menyelamatkan kekasihnya, Emma, yang terkalahkan dalam kecelakaan. Namun, setiap kali ia kembali ke masa lalu untuk menyelamatkannya, takdir selalu menemukan cara baru untuk mengalahkan Emma, memperlihatkan bahwa waktu adalah sesuatu yang tak bisa dilawan. Teori ini menyoroti tema kegelapan dalam film tersebut bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diubah atau diperbaiki. Alexander terjebak dalam lingkaran putus asa yang menegaskan bahwa meskipun kita memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan waktu, kita tidak memiliki kontrol penuh atas nasib. Ini menyiratkan bahwa takdir adalah kekuatan yang lebih besar dari pengetahuan dan teknologi manusia, dan percobaan untuk melawan takdir hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Selanjutnya, ketika Alexander melakukan perjalanan jauh ke masa depan, ia menemukan bahwa umat manusia telah terbagi menjadi dua ras. Elai, manusia yang hidup dalam ketakutan dan penindasan, dan Morlock, makhluk bawah tanah yang mengendalikan dan memangsa Eloi. Hal ini mengangkat teori gelap tentang degradasi peradaban manusia. Alih-alih kemajuan dan harapan, perjalanan waktu menunjukkan masa depan yang penuh kehancuran, di mana manusia telah kehilangan moralitas dan kemanusiaan mereka. Ras Morlock yang primitif tapi cerdas adalah simbol bagaimana sains dan evolusi bisa berbalik dan mengubah manusia menjadi makhluk yang buas. Keseluruhan perjalanan waktu dalam film ini, alih-alih memberikan solusi atau harapan, justru memperlihatkan kegelapan, ketidakmampuan manusia untuk mengubah takdir, kemunduran peradaban, dan siklus keputusasaan yang terus-menerus. Dalam teori gelap ini, mesin waktu bukanlah alat kebebasan, melainkan alat yang menyoroti keterbatasan manusia dalam menghadapi kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Alexander Hartgen menciptakan mesin waktu karena kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, Emma. Namun, terlepas dari semua kecerdasan dan teknologi yang ia miliki, Alexander mendapati dirinya tidak berdaya melawan prinsip mendasar kehidupan, yaitu ajal. Film ini menyiratkan bahwa ada batas yang tak bisa ditembus oleh ilmu pengetahuan, bahkan ketika teknologi bisa membawa kita melintasi waktu. Teori gelap ini menyoroti bagaimana manusia seringkali terjebak dalam keinginan untuk memperbaiki masa lalu, menghindari rasa sakit, atau mengubah takdir, tetapi akhirnya malah jatuh lebih dalam ke jurang penderitaan. Keberadaan mesin waktu justru menekankan ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi waktu dan ajalnya, dua kekuatan besar yang tidak bisa dikendalikan. Ketika Alexander melakukan perjalanan ke masa depan dan menemukan dunia yang terpecah antara Eloi dan Morlock, ini menambah lapisan gelap tentang evolusi manusia. Alih-alih melihat masa depan yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi dan moralitas yang lebih baik, ia melihat masa depan yang gelap, di mana manusia telah kembali ke kondisi yang lebih primitif dan penuh orang kasar. Teori ini bisa dipandang sebagai komentar pesimistis tentang masa depan umat manusia bahwa kemajuan teknologi dan sains, jika disalahgunakan atau tidak diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan, justru bisa menyebabkan kehancuran dan kemunduran peradaban. Lebih lanjut, kegelapan juga muncul dalam cara Alexander terjebak dalam lingkaran obsesinya. Alih-alih menerima kekalahan Emma dan menemukan cara untuk melanjutkan hidup, dia malah terpaku pada ide untuk mengubah takdir. Ini menciptakan paradoks, semakin ia mencoba mengendalikan masa lalu dan masa depan, semakin jauh ia terlepas dari kehidupan nyata. Pada akhirnya,
Film ini menyampaikan pesan bahwa keinginan manusia untuk mengubah hal-hal yang sudah ditetapkan seringkali membawa lebih banyak kesengsaraan daripada kedamaian, dan dalam obsesi tersebut, manusia kehilangan tujuan hidupnya yang sejati. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah bahwa meskipun manusia memiliki keinginan kuat untuk mengubah masa lalu atau melarikan diri dari rasa sakit, kenyataan yang tidak bisa dihindari adalah bahwa waktu dan kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Alih-alih terobsesi dengan apa yang telah hilang atau berusaha mengendalikan takdir. Film ini mengajarkan pentingnya menerima keadaan dan menemukan makna dalam kehidupan saat ini. Ketika Alexander Hartgen mencoba mengubah takdir untuk menyelamatkan kekasihnya yang menemui ajal, dia akhirnya menyadari bahwa takdir tidak bisa diubah, dan bahkan teknologi paling canggih sekalipun tidak bisa mengembalikan yang sudah tiada. Kehidupan tidak bisa diperbaiki melalui manipulasi waktu, dan kebahagiaan hanya bisa ditemukan melalui penerimaan dan keberanian untuk melanjutkan hidup. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like dan subscribe.